Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Erni yang melayani di Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir, Gereja Victoria. Hari ini akan membawa renungan sesuai dengan Almanak Nas GKE dalam Yesaya pasal 28 ayat 14 hingga ayat yang ke-22. Saya membawakan tema Bergantunglah pada Allah yang hidup. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kuasa-Mu ajaib dalam kehidupan kami ya Tuhan, memberkati setiap umat-Mu. Berkati hati kami hari ini untuk dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Di zaman sekarang ini, perasaan khawatir dan takut ini sering kali merasuki dalam kehidupan sehari-hari setiap umat manusia, termasuk kita orang-orang yang percaya. Segala sesuatu yang terjadi tidak dapat kita prediksi, sehingga seringkali yang muncul dalam kehidupan kita adalah ketakutan dan kekhawatiran. Apakah akan selalu sehat untuk dapat menemani keluarga sampai masa tua? Atau mungkin apakah kehidupan keluargaku akan sejahtera dan penghasilanku akan mencukupi sampai anak-anakku mampu hidup mandiri? Atau mungkin ada pertanyaan di dalam hati seraya kekhawatiran hadir, apakah orang-orang mau membentuk hubungan yang baik denganku? Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya, bangsa Israel pun mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Mereka memikirkan harus ada sesuatu yang kuat yang dapat menjadi backingan mereka untuk menghadapi bangsa-bangsa kuat lainnya. Permasalahannya bukan hanya mereka dapat beraliansi dengan bangsa Mesir pada saat itu, tetapi yang menjadi permasalahan adalah moral dan kebiasaan mereka akan terbawa seperti kebiasaan bangsa Mesir. Untuk menghadapi para pemimpin Yerusalem yang bersekutu dengan Mesir, Nabi Yesaya menyampaikan perkataan ilahi kepada mereka, menyatakan bahwa Tuhan akan selalu meletakkan sebuah batu di Sion. Sifat unik dari batu yaitu bersifat dasar bahwa ia adalah pondasi yang teruji, mahal, batu penjuru, dan teguh. Batu ini adalah batu utama dari bangunan, digunakan sebagai tolak ukur dan tali sifat garis vertikal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, kekuatan bangunan dan keakuratan sebuah konstruksi itu tergantung pada batu penjuru. Setelah itu, kitab suci menggunakan batu penjuru ini sebagai metafora yang menggambarkan keadilan dan kebenaran. Hal itu juga menunjukkan bahwa apa yang benar-benar bisa membuat negara kaya, kuat, dan damai bukan dengan cara mengikat perjanjian dengan maut, juga bukan dengan cara menarik Mesir supaya menjadi sekutu bagi bangsa Israel, tetapi dengan melaksanakan hukum Taurat Musa di kota untuk mempraktikkan keadilan dan kebenaran. Ini adalah landasan yang membuat sebuah negara itu benar-benar kuat, sehingga garis, tolak ukur, dan sifat tali itu menjadi acuan yang dapat diandalkan. Siapa ia? Yaitu Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari jangan pernah terkecoh dengan apa yang kita lihat dengan mata pada saat ini. Walaupun sepertinya menjanjikan, tetapi jika itu harus mengorbankan iman kepada Tuhan, tinggalkan itu. Ada banyak cara bagi Tuhan untuk memberkati umat-Nya, melewati pemeliharaan, penjagaan, tuntunan. Kita punya Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara, dan Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ingatlah, dunia dan segala isinya ini hanya sementara. Jangan sampai dunia yang malah menempati posisi pertama dalam hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita harus punya dasar yang kokoh, yang kuat di dalam kehidupan kita, yaitu di dalam Kristus Yesus, supaya
dengan apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak memilih jalan lain, tetapi kita boleh bersandar hanya kepada Allah yang hidup, yang kuat, yang sanggup memberikan kemampuan dan kekuatan bagi seluruh kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan bersama-sama pada saat ini untuk mendukung GKE Parawe Kalawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang boleh senantiasa memperhatikan segenap umat-Nya. Dan hari ini kami boleh bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Memohon biarlah kiranya Tuhan yang memelihara dan menjaga kami. Tuhan pula lah yang boleh menjadi batu penjuru di dalam kehidupan kami, yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat menghadapi berbagai tantangan kehidupan, supaya kami tidak bergantung pada hal-hal dalam dunia ini yang sementara, tetapi kami boleh mengingat Allah yang luar biasa, yang sanggup lakukan segala perkara di dalam kehidupan ini. Hari ini kami mendukung Jemaat GKE Parawe Kalawa di dalam doa. Biarlah kiranya dalam kasih, anugerah, berkat dan penyertaan-Mu, jemaat di tempat ini boleh senantiasa mendapatkan anugerah dan kasih karunia yang berasal daripada Tuhan. Segenap pelayanan yang boleh mereka lakukan bersama-sama itu mendatangkan kekuatan di dalam iman dan percaya, dan nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Pendeta yang melayani di Jemaat GKI Parawe Kalawa juga boleh senantiasa Tuhan yang pimpin, sertai dan jaga, sehingga segenap pelayanannya boleh mendatangkan kesukacitaan, damai sejahtera, bahkan juga kekuatan di dalam iman dan percaya. Inilah seluruh kehidupan kami ya Tuhan, yang boleh kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.